Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang petunjuk teknis penggunaan aplikasi ujian akhir Asadiah ya, tahun 1445 Hijriah 2024 Miladiah ya. Jadi aplikasi ujian akhir Asadiah ini akan nanti dipakai pada saat pelaksanaan ujian akhir Asadiah. Namun sebelumnya perlu kami jelaskan bagaimana petunjuk teknis tentang penggunaan aplikasi ini. Yang mana aplikasi ini bisa diaplikasikan atau digunakan di HP ya, yang berbasis Android, karena aplikasi ini dirancang khusus untuk sistem ya, operasi berbasis Android. Adapun tujuan aplikasi ini adalah digunakan untuk aplikasi ujian akhir Asadiah tahun 2024. Ya. Jadi pertama-tama aplikasi ini kita download di Play Store dengan nama ujian UA Asadiah ya. UA_Asadiah ya. Jadi pertama itu di-download di Play Store dengan nama UA_Asadiah. Setelah selesai proses download, maka kita buka aplikasinya ya. Maka akan berhadapan dengan tampilan awal ya. Tampilan awal aplikasi ujian Asadiah ini, kita klik tombol login ya. Langkah selanjutnya kita diminta untuk ya, pada halaman ini scan atau masukkan nomor registrasi yang didapat di kartu peserta. Yang mana kartu peserta ini akan dibagikan kepada setiap peserta ujian tahun 2024. Jadi nomor registrasinya dimasukkan adalah nomor peserta ya. Jadi setiap peserta memiliki nomor peserta yang berbeda. Tahap selanjutnya, setelah tadi nomor registrasi berhasil, aplikasi akan menampilkan beranda yang berisi informasi tentang ujian akhir Asadiah. Ini ada informasi yang bisa kita lihat, ya, ada simulasi, ada ujian Asadiah usul fikih untuk tingkat MA, ujian Asadiah ilmu hadis untuk tingkat MA, dan seterusnya. Ketika kita misalnya tingkat MTS, maka nanti berubah di sini MTS ya. Ketika kita tingkat ibtidaiyah, maka berubah menjadi ibtidaiyah. Itu pula seterusnya sampai kepada tingkat MDT ya. Sini ada informasi, ada download soal, ada tempat sampah, kartu soal ya, identitas peserta ujian, dan nama madrasah masing-masing. Ini di menu home ya. Menu yang kedua, ada menu nilai ya. Ini ada menu nilai, jadi nanti setiap selesai ujian bisa kita lihat nilai kita masing-masing ya, di menu nilai ya. Terus menu ketiga adalah keluar atau logout ya. Selanjutnya, setelah
kita melihat ketiga menu tadi, mulai dari menu home, menu nilai, dan menu keluar, kita diperhadapkan untuk diminta untuk mendownload soal. Jadi kita diminta untuk mengklik icon atau tombol download soal. Setelah tombol download selesai, kita diperhadapkan atau kita ditunjukkan halaman persetujuan. Ya. Apakah Anda ingin mendownload semua data? Tindakan ini membutuhkan koneksi internet. Jadi pada saat kita mau mendownload soal, pastikan HP kita online, ya, terkoneksi dengan internet. Karena soal itu berada di server dan untuk mendownloadnya itu butuh jaringan internet. Jadi pastikan dalam kondisi seperti ini HP kita online, ya. Setelah itu kita klik OK untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Sebelum melakukan simulasi atau ujian, pastikan data WiFi dalam keadaan nonaktif. Jadi setelah proses download tadi berhasil selesai, maka langkah selanjutnya adalah matikan akses internet. Apakah itu berupa data internet atau WiFi, ya, harus mati ya dalam kondisi nonaktif, ya. Karena nanti pada saat ujian itu tidak membutuhkan lagi akses internet. Kenapa? Karena soal sudah di-download. Jadi pastikan akses internet tidak ada atau nonaktif, baru kita memulai simulasi, ya. Klik tombol simulasi, karena kita ini baru simulasi, kita belum masuk pada mata pelajaran ujian atau mata ujian. Setelah klik tombol simulasi, sesudah yang ada selanjutnya, pastikan kartu soal akan muncul, ya. Jadi setelah klik tombol simulasi, maka kartu soal akan muncul. Masukkan token, ya. Nah, token untuk simulasi ini bisa kita lihat 98270. Ya, jadi nanti ketika kita klik tombol simulasi, maka kita diperhadapkan untuk memasukkan token. Token ini nanti berbeda dari setiap mata pelajaran atau setiap mata ujian. Mungkin untuk usul fikih misalnya lain, ilmu hadis lain. Jadi setiap mata ujian itu tokennya berbeda. Ini ada token yang bisa kita lihat 98270, itu adalah token khusus untuk simulasi. Nah, tutorial ujian. Menu tutorial ujian digunakan untuk pengenalan tampilan menu, dan fungsi tombol halaman ujian sebelum pelaksanaan ujian yang sesungguhnya. Jadi ini kita pada tahap simulasi sebagai gambaran seperti apa nantinya ujian yang sesungguhnya, ujian akhir Asadiah yang sesungguhnya. Yang pertama ada menu, ya, menu tutorial ujian. Setelah menjawab soal, kita diminta klik tanda tambah atau plus. Ini ada tanda tambah untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal pertama atas nama Andi Hildayanti. Ini soal simulasi, waktunya 54 menit, ya. 51 detik, ya. Ini ada soal. Ini ada pilihannya A, B, C, D. Ada tombol tambah untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Ada tanda minus atau kurang untuk kembali ke soal sebelumnya, ya. Ya, jadi di bawah waktu ini ada kotak, ya, subteks. Ini menunjukkan bahwa kita sekarang berada pada soal nomor berapa. Ini kita berada pada soal nomor 4.
soal yang sudah dijawab. Ya, soal pertama misalnya jawaban kita B, nomor 2 jawaban kita A, nomor 3 jawaban kita C, dan keempat jawaban kita A. Ini memberikan gambaran kepada kita sekarang posisi di mana. Selanjutnya, pada bagian atas terdapat identitas kita, identitas peserta ujian. Ada soal simulasi, jadi nanti ketika ujian ini akan berubah menjadi mata ujian yang sedang berlangsung. Nomor soal yang sebentar berlangsung, sisa waktu yang ada, ya. Terus soal dan jawaban. Di bagian bawah kita diperhadapkan pada tanda minus, pindah ke halaman sebelumnya, atau tanda tambah untuk melanjutkan ke soal berikutnya, dan tombol selesai. Ya. Selanjutnya yang ketujuh, ya, setelah soal ini selesai, kita bisa klik tombol selesai. Ya. Setelah klik tombol selesai, ya, selanjutnya kita akan diperhadapkan dengan nilai ujian. Ya. Aktifkan data internet, kemudian klik tanda panah hijau, ya, untuk mengirim nilai ke server pusat. Jadi ketika nilai ini sudah muncul, misalnya jawaban pertama kita salah, jawaban kedua salah, jawaban ketiga salah, jawaban keempat salah, yang benar jawaban kelima benar, ya, muncul seperti ini. Inilah nilai ujian kita. Namun untuk mengirim jawaban ini ke server pusat, ya, maka harus aktif internetnya. Ya. Ini membutuhkan internet. Jadi internet itu dibutuhkan pada saat download soal. Setelah selesai download soal, pada saat ujian itu tidak butuh internet. Nanti butuh internet lagi pada saat akan mengirim nilai ke server pusat. Ya. Terkirim. Nah, ketika muncul seperti ini berarti nilai kita sudah terkirim ke server pusat. Ya. Dan kembali ke halaman awal. Ya. Dan setelah kembali ke menu home, halaman awal, kita bisa keluar dari aplikasi. Itu gambaran singkat tentang penggunaan aplikasi ujian akhir Asadiah tahun 2024. Dan mungkin masih ingat ini pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yang mana aplikasi sebelumnya bisa kita lihat ini mungkin tidak asing bagi kita. Ini aplikasi ujian tahun lalu 2023, dan untuk aplikasi ujian akhir Asadiah tahun 2024, ya, tampilannya lebih kurang seperti ini. Dengan menggunakan bahasa pemrograman, insyaallah aplikasi ini akan ready untuk ujian Asadiah Nusantara tahun 2024. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat ini, di Tanah Wajo, tempat lahirnya para ulama, di tempat inilah berdirinya Pondok Pesantren As-Adiyah yang merupakan pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia bagian timur. Pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdiri sejak tahun 1930 atau pada masa penjajahan Belanda. Tokoh di balik pendiriannya adalah seorang ulama berdarah Bugis yang lahir dan menuntut ilmu di Mekah bernama Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi. Andre Guruta As'ad merupakan pencetak para ulama dan da'i yang ada di tanah Bugis dan Sulawesi Selatan secara umum.
Sebagian besar ulama Bugis yang masyhur mempunyai syarat keilmuan dengan Andre Guru As'ad. Hampir seluruh pesantren yang terdapat di Sulawesi Selatan didirikan oleh para murid beliau. Pondok Pesantren As'adiyah terus mengalami perkembangan. Hasil Muktamar As'adiyah ke-15 tahun 2022 mendaulat Imam Besar Masjid Istiqlal Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Dengan semangat untuk berkhidmat kepada alma mater, Andre Guruta menawarkan pengelolaan sistem manajemen yang baru. Di bawah kepemimpinan Andre Guruta, As'adiyah melakukan akselerasi pembangunan untuk menjadikan lembaga ini sebagai pusat pengkajian dan dakwah Islam di kawasan Indonesia Timur. Tujuan pendidikan Pondok Pesantren As'adiyah adalah melahirkan keluaran yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab kepada pembangunan agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, Pondok Pesantren As'adiyah menjalankan program pengajian Kitab Kuning, perkampungan bahasa, bimbingan Qiraatul Kutub, bimbingan tilawah, penataan mubalik, dan lain-lain. Hal tersebut juga ditunjang dengan berbagai fasilitas ruang kelas yang nyaman, asrama, kantin, sarana olahraga, laundry, As'adiyah Mart, dan lain-lain. Pondok Pesantren As'adiyah memiliki jenjang pendidikan lengkap di Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pendidikan diniyah formal ulia, tahfiz Al-Quran, hingga lembaga pendidikan tinggi termasuk pada tingkatan pengkaderan ulama. Berkah pendidikan di pesantren As'adiyah ini sudah mencetak alumni yang memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Telah banyak lahir para tokoh ternama yang berkiprah secara regional, nasional, maupun internasional. Di tempat ini, kami bukan hanya mengajar, namun kami mendidik mental dan kepribadian yang menanamkan nilai-nilai keistiqomahan, ketulusan, ketabahan, kemandirian, dan kesederhanaan, serta persaudaraan sebagai bekal saat menjalankan kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Bagi kami, pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi juga mendidik hati.